Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Yusan Amalia Prahesti, Yusti Fristisa Lutfi Sari, Zahratun Nisa, Zakia Fahrun Nisa, dan Zulfa Khairun Nikmah akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada manusia yang terdiri dari yang pertama jantung dan pembuluh darah, kedua komponen darah, ketiga, mekanisme peredaran darah, dan yang terakhir, kelainan sistem peredaran darah. Berikut ini adalah videonya. Yang pertama yang kita bahas adalah tentang jantung. Jantung adalah sebuah organ tubuh manusia yang berongga serta berotot yang berperan dalam sistem peredaran darah manusia. Nah, jantung mengendalikan seluruh kegiatan peredaran darah dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung memompa darah ke seluruh tubuh melalui kontraksi berirama dengan bantuan listrik jantung. Darah ini dipompa ke seluruh jantung. Kandungan yang ada di dalam darah adalah nutrisi dan oksigen yang berguna untuk kelangsungan hidup sel-sel tubuh. Setelah digunakan oleh sel-sel tersebut, darah itu dikembalikan lagi ke jantung dan begitu seterusnya. Selanjutnya adalah struktur jantung manusia. Jantung dibagi menjadi dua rongga, yaitu rongga kiri dan rongga kanan, oleh dinding otot yang disebut septum. Dua rongga terdiri dari masing-masing dua kamar. Bilik atas disebut atrium dan yang bawah disebut ventrikel. Rongga kanan menerima darah oksigen dari berbagai bagian tubuh kecuali paru-paru dan memompanya ke paru-paru. Sedangkan rongga kiri menerima darah berioksigen dari paru-paru yang dipompa ke seluruh tubuh. Nah, mari kita bahas ada beberapa bagian. Nah, yang pertama adalah aorta, 2 arteri pulmonalis, 3 arteri pulmonalis kiri, 4 atrium kiri, 5 vena pulmonalis kiri, 6 arteri sirkumfleks, terus ada arteri kecil kiri, arteri descending anterior kiri, terus vertikal kiri, vena cava superior, arteri pulmonalis kanan, atrium kanan, arteri koroner kanan, vena pulmonalis kanan, cabang konus anteriosus, arteri vertikal anterior kanan, arteri kecil kanan, vertikal bilik kanan, dan yang terakhir adalah inferior vena cava. Sedangkan bagian luar itu meliputi perikardium, dinding jantung, bilik jantung, dan katup jantung. Bagian dari jantung yang penting itu ada 4. Yang pertama adalah atrium kanan, yaitu tempat penyimpanan darah dan sebagai penyalur darah dari vena 2 sirkulasi sistemik ke dalam ventrikel kanan. Yang kedua adalah atrium kiri yang berguna menerima darah yang sudah dioksigenisasi dari paru-paru. Yang ketiga, ventrikel kanan, yaitu menerima darah dari atrium kanan dan selanjutnya disalurkan ke paru-paru. Dan yang keempat adalah ventrikel kiri, yaitu menerima darah yang kaya O2 kemudian dipompa ke aorta dan organ tubuh. Jantung itu memiliki 3 lapisan otot yang berbeda dan masing-masing lapisannya memiliki fungsi yang berbeda pula. Otot-otot jantung ini harus selalu disuplai oleh darah segar yang dibawa oleh arteri koroner agar jantung tidak berhenti berdetak. Ini adalah lapisannya. Yang pertama adalah lapisan perikardium, lapisan miokardium, terus lapisan endokardium.
Nah, lapisan perikardium itu merupakan lapisan paling atas yang menyelubungi jantung atau terbagi lagi menjadi dua macam lapisan, yaitu perikardium parietal dan yang melekat pada tulang dada, tulang rusuk, dan selaput paru, serta perikardium visceral atau disebut juga dengan epikardium yang berada di bawah perikardium parietal. Di antara dua lapisan perikardium tersebut terdapat 50 cc cairan atau pelumas yang disebut dengan cairan perikardium yang berfungsi sebagai pelumas agar melindungi kedua lapisan saling bergesekan akibat dari gerak jantung saat memompa darah. Jika kedua lapisan ini bergesekan, maka akan robek dan menyebabkan peredaran yang hebat di jantung. Terus lapisan miokardium. Lapisan ini berada di bawah lapisan perikardium dan merupakan lapisan otot yang paling tebal dan terdiri dari otot-otot jantung yang banyak. Selanjutnya adalah katup jantung. Pada dasarnya, katup dalam jantung dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis. Katup yang pertama adalah katup atrioventrikular atau caninus dan katup semilunar. Yang pertama adalah katup antara atrium dan vertikal, sedangkan yang kedua berada di bagian bawah ventrikal. Katup trikuspid dan bikuspid mitral, katup atrioventrikular, dan katup paru dan aorta adalah katup semilunar. Katup ini memungkinkan darah mengalir hanya dalam satu arah dan mencegah arus balik. Jantung memompa darah manusia sekitar 5 liter per menit. Adalah bunyi jantung. Bunyi jantung adalah bunyi yang disebabkan oleh proses membuka dan menutupnya katup jantung akibat adanya getaran pada jantung dan pembuluh darah besar. Bunyi jantung dikenal juga sebagai suara jantung. Nah, banyak dokter menggunakan alat bantu stetoskop untuk mendengar bunyi jantung. Adapun jumlah dan kualitas bunyi jantung bergantung pada desain stetoskop dan tekanannya pada dinding dada. Lokasinya, orientasi tubuh, serta fase bernafas. Umumnya bunyi tidak dihantarkan dengan baik dari cairan atau udara sehingga bunyi jantung tidak terdengar dengan baik apabila melewati paru-paru. Nah, bunyi jantung itu ada dua, yaitu bunyi jantung pertama dan bunyi jantung 2. Bunyi jantung normal pada dasarnya dapat dibedakan menjadi bunyi jantung pertama dan bunyi jantung kedua. Bunyi jantung pertama muncul akibat dua penyebab, yaitu penutupan katup atrioventrikular, katup mitral dan tricuspidalis, dan kontraksi otot-otot jantung. Bunyi jantung kedua disebabkan oleh penutupan katup semilunaris, katup aorta, dan pulmonal. Bunyi jantung pertama itu memiliki frekuensi yang lebih rendah dan waktu yang sedikit lebih lama dibandingkan dengan bunyi jantung kedua. Bunyi jantung kedua memiliki frekuensi nada yang lebih tinggi dan memiliki intensitas yang maksimum di daerah Nah, sistem peredaran darah sendiri adalah suatu sistem organ sirkulasi darah yang terdiri atas jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi tubuh ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Nah, pengertian lain dari sistem peredaran darah adalah sistem yang mengedarkan darah dari jantung hingga ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung. Nah, sistem peredaran darah sendiri memiliki 3 komponen dasar, yaitu yang pertama ada jantung, yang kedua ada pembuluh darah, dan yang terakhir ada darah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuluh darah. Nah, pembuluh darah sendiri adalah saluran tertutup yang berfungsi mengarahkan dan menyebarkan darah dari jantung ke seluruh tubuh yang kemudian dikembalikan lagi ke jantung.
Nah, pembuluh darah adalah bagian dari sistem peredaran darah yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Nah, pembuluh darah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pembuluh nadi atau yang biasa disebut dengan arteri dan pembuluh balik atau yang disebut dengan vena. Nah, pembuluh nadi atau arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung. Arteri ini berisi darah yang mengandung banyak oksigen kecuali arteri paru-paru. Nah, sedangkan pembuluh balik atau vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Vena sendiri berisi darah yang mengandung sedikit oksigen, kecuali yang berasal dari paru-paru. Nah, ujung arteri dan vena yang bercabang-cabang menjadi pembuluh kecil itu disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler sendiri menghubungkan arteri dan vena dengan sel-sel tubuh. Pembuluh kapiler sangat halus, berdinding tipis, dan berpori. Dalam pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran dua zat, yaitu antara oksigen dan karbon dioksida. Nah, arteri sendiri atau pembuluh nadi meninggalkan jantung pada ventrikel kiri dan kanan. Beberapa pembuluh darah arteri yang penting diantaranya yang pertama yaitu arteri koronaria. Arteri ini adalah arteri yang mendarai dinding jantung. Yang kedua yaitu arteri subclavikula, yaitu arteri bawah selangka yang bercabang kanan kiri, leher, dan melewati aksila. Yang ketiga yaitu arteri branchialis, yaitu arteri pada lengan atas. Yang keempat adalah arteri radialis atau arteri yang teraba pada pangkal ibu jari. Yang kelima adalah arteri karotis atau arteri yang mendarai kepala dan otak. Yang keenam adalah arteri temporalis atau arteri yang teraba denyutnya di depan telinga. Yang selanjutnya adalah arteri facialis atau arteri yang teraba denyutan di sudut kanan bawah. Nah, yang selanjutnya atau yang kedelapan adalah arteri femoralis atau arteri yang berjalan ke bawah menyusuri paha menuju ke belakang lutut. Yang selanjutnya adalah arteri tibia atau arteri pada kaki. Selanjutnya yaitu arteri pulmonalis, arteri yang menuju ke paru-paru. Nah, selanjutnya yaitu vena atau pembuluh balik. Nah, vena membawa darah kotor kembali ke jantung. Beberapa bagian vena yang penting diantaranya yaitu yang pertama, vena cava superior. Vena balik yang memasuki atrium kanan membawa darah kotor dari daerah kepala, torak, dan ekstremitas atas. Yang kedua yaitu vena cava inferior. Vena ini adalah vena yang mengembalikan darah kotor ke jantung dari semua organ tubuh bagian bawah. Yang ketiga yaitu vena jugularis, yaitu vena yang mengembalikan darah kotor dari otak ke jantung. Yang keempat adalah vena pulmonalis. Vena pulmonalis adalah vena yang mengembalikan darah kotor ke jantung dari paru-paru. Nah, yang ketiga atau yang terakhir yaitu pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat kecil yang teraba dari cabang terhalus dari arteri sehingga tidak tampak kecuali dari bawah mikroskop. Kapiler membentuk anyaman di seluruh jaringan tubuh. Kapiler selanjutnya bertemu satu dengan yang lain menjadi darah yang lebih besar dan disebut dengan vena. Perkenalkan, nama saya Yusti Fristisa Lutfisari. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian komponen darah. Jadi, darah itu tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah, yang semuanya itu beredar di seluruh tubuh kita. Jadi, sel-sel darah itu kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu ada sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang plasma darah. Jadi plasma darah itu berfungsi untuk menyeimbangkan volume darah dan membersihkan tekanan osmotik dalam darah dan menghasilkan zat kekebalan tubuh terhadap penyakit atau antibodi dan membawa sisa pembakaran dari sel ke tempat pembuangan. Jadi komponen ini juga berfungsi untuk mengangkut semua sel-sel darah bersama nutrisi, antibodi, produk limbah, protein, dan hormon ke seluruh bagian tubuh yang membutuhkan. Jadi plasma darah itu bersifat cair yang mengandung 90% air
dan sisanya terdiri dari zat makanan dan mineral antara lain glukosa, asam amino, asam lemak, kolesterol, garam, mineral, dan zat-zat yang diproduksi sel yaitu ada enzim, hormon, antibodi, dan protein darah antara lain albumin, fibrinogen, globulin, dan zat-zat hasil metabolisme antara lain urea, asam urat, serta gas-gas respirasi yakni oksigen dan karbon dioksida. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang eritrosit. Nah, jadi eritrosit itu bisa disebut dengan sel darah merah. Jadi sel darah merah itu terkenal berwarna merah pekat dengan jumlah sel yang cukup banyak di dalam darah. Dibandingkan dengan komposisi darah lainnya yaitu leukosit dan trombosit, jadi warna darah yang merah pekat itu salah satunya disebabkan oleh keberadaan hemoglobin, protein yang bertugas mengikat oksigen dalam darah. Jadi eritrosit itu berfungsi untuk mengangkut kembali karbon dioksida di seluruh tubuh ke paru-paru dan membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh bersama dengan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu adalah pigmen respirasi pada eritrosit yang berperan untuk mengikat oksigen sehingga membentuk oksihemoglobin. Jadi jumlah eritrosit pada pria dewasa itu sekitar 5 juta sel per cc darah, sedangkan di wanita itu jumlah sekitarnya 4 juta sel per cc darah. Jadi jumlah eritrosit ini bervariasi tergantung pada jenis kelamin dan usianya. Eritrosit itu berbentuk bulat dan di bagian tengahnya terdapat cekungan atau yang dinamakan bikonkav. Jadi tidak seperti sel lainnya, eritrosit itu tidak memiliki inti sel nukleus sehingga dapat berubah bentuk di pembuluh darah yang dilewatinya. Jadi sel darah merah itu diproduksi atau terbentuk di sumsum tulang belakang dan dikendalikan oleh hormon yang terutama diproduksi oleh ginjal yaitu eritropoietin. Jadi sel darah merah itu akan mengalami proses pematangan selama 7 hari di sumsum tulang baru, kemudian dilepaskan ke aliran darah. Jadi umumnya masa hidup sel darah merah itu hanya bertahan sekitar 4 bulan atau 120 hari saja. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang leukosit. Jadi leukosit itu juga bisa disebut dengan sel darah putih yang berfungsi untuk melindungi tubuh terhadap serangan benda asing, bakteri, dan virus dengan memproduksi antibodi. Jadi dalam tubuh kita itu sel darah putih berjumlah 4,5 sampai 10.000 per milimeter kubik atau sekitar 1% dari total volume darah. Jadi sel darah putih itu punya bentuk yang tidak beraturan dan memiliki satu inti sel ya. Jadi leukosit itu diproduksi di sumsum tulang belakang dan sebagian jaringan limpa. Jadi sel ini dapat bertahan selama 12 hari. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang trombosit. Nah, jadi trombosit itu adalah keping darah yang memiliki peran penting dalam proses pembekuan darah atau yang dinamakan dengan koagulasi. Jadi ketika jaringan tubuh itu mengalami luka, maka trombosit itu akan pecah dan mengeluarkan enzim yang dinamakan dengan trombokinase atau tromboplastin yang membuat keluarnya darah dari kulit. Jadi enzim trombokinase itu akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Setelah itu, trombin akan mengubah fibrinogen atau larutan dalam plasma darah menjadi fibrin yang tidak larut dalam plasma darah. Jadi, fibrin itu adalah benang-benang halus yang akan menutup luka sehingga darah itu tidak bisa keluar lagi. Jadi, inilah proses pembekuan darah atau koagulasi. Jadi, jumlah trombosit itu normalnya itu antara 150.000 sampai 400.000 trombosit per mikroliter darah. Jadi jika jumlah trombositnya itu tinggi, maka bisa mengakibatkan pembekuan darah yang tidak diperlukan dan akhirnya berisiko menimbulkan penyakit stroke dan serangan jantung. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah pada manusia.
Peredaran darah pada manusia disebut juga dengan peredaran darah ganda, karena darah mengalir atau beredar di seluruh tubuh dengan melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga terdapat 2 aliran darah. Mekanisme peredaran darah dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis, yaitu peredaran darah dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung. Darah kaya karbon dioksida dipompa melalui bilik kanan jantung, kemudian dialirkan melalui arteri pulmonalis ke paru-paru untuk pertukaran gas oksigen. Darah yang kaya oksigen kembali ke jantung melalui vena pulmonalis ke serambi kiri. Yang kedua yaitu peredaran darah besar atau peredaran darah sistematik. Peredaran darah ini dari jantung menuju ke seluruh tubuh, kembali lagi ke jantung. Darah kaya oksigen dari bilik kiri jantung dialirkan melalui pembuluh aorta ke seluruh tubuh manusia. Darah yang kaya oksigen berubah menjadi kaya karbon dioksida, kemudian kembali ke jantung melalui vena ke serambi kanan. Mekanisme peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis, yaitu ventrikel berkontraksi, katup tricuspidalis tertutup, katup seminular arteri paru-paru terbuka, darah kaya karbon dioksida dari ventrikel kanan dibawa oleh arteri pulmonalis menuju ke paru-paru kanan dan kiri. Di paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida. Darah mengambil oksigen di paru-paru. Darah kaya oksigen dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke atrium kiri. Ventrikel relaksasi, katup bicuspidalis terbuka, darah mengalir ke ventrikel kiri. Yang selanjutnya yaitu mekanisme peredaran darah besar atau peredaran darah sistematik, yaitu ventrikel kiri berkontraksi, katup bicuspidalis tertutup, katup seminular aorta terbuka, darah kaya oksigen dari ventrikel kiri masuk ke aorta. Darah kaya oksigen dibawa oleh arteri diedarkan ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Darah melepaskan oksigen dan mengambil karbon dioksida dari seluruh jaringan tubuh. Darah kaya karbon dioksida dibawa ke vena cava menuju ke atrium kanan, ventrikel relaksasi, katup tricuspidalis terbuka, darah mengalir ke ventrikel kanan. Nah, dari materi yang telah saya jelaskan dapat diambil kesimpulan peredaran darah besar mekanismenya yaitu dari bilik kiri ke seluruh tubuh kemudian kembali ke serambi kanan. Kemudian peredaran darah kecil kebalikan dari peredaran darah besar, yaitu dari bilik kanan menuju ke paru-paru kemudian kembali ke serambi kiri. Poin selanjutnya, kelainan sistem peredaran darah. Kelainan sistem peredaran darah yang pertama adalah anemia. Anemia merupakan penyakit kekurangan hemoglobin di dalam darah. Selain kekurangan hemoglobin, penderita anemia juga menderita kekurangan eritrosit dan kekurangan volume darah itu sendiri. Penyakit ini disebabkan oleh kekurangan ion K, zat besi, dan kekurangan vitamin B12. Penyakit yang kedua namanya leukemia. Leukemia juga biasa dikenal dengan sebutan kanker darah. Penyakit ini disebabkan oleh kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel darah putih tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit. Kelainan selanjutnya adalah talasemia. Penyakit ini disebabkan oleh kelainan pada hemoglobin sehingga menyebabkan sel darah merah mudah rusak. Lalu kemudian ada hipertensi. Hipertensi ini disebut juga dengan penyakit tekanan darah tinggi. Seseorang disebut menderita hipertensi jika tekanan sistol dan diastolnya lebih dari 140/90 mmHg. Jika terlalu tinggi dapat menyebabkan pembuluh darahnya pecah. Selanjutnya yaitu adalah hipotensi. Hipotensi adalah kondisi ketika tekanan darahmu kurang dari 90/60 mmHg. Selain hipotensi, ada juga yang disebut dengan hemofilia. Hemofilia adalah kelainan pada darah yang disebabkan karena faktor genetik. Hemofilia menyebabkan darah sulit membeku. Kelainan sistem peredaran darah selanjutnya yaitu adalah varises.
Varisis merupakan pembesaran pembuluh darah vena yang biasanya menyerang bagian kaki. Kemudian ada lagi ateroskleros. Ateroskleros adalah penyumbatan yang disebabkan oleh lemak. Sedangkan arteriosklerosis merupakan penyumbatan oleh zat kapur. Kelainan sistem peredaran darah berikutnya yaitu adalah trombus. Trombus adalah gumpalan bekuan darah yang kemudian menyumbat pembuluh darah di tempat terjadinya kerusakan. Trombus bisa terjadi karena adanya disfungsi endotel. Dan yang terakhir adalah embolus. Embolus merupakan gumpalan bekuan darah yang bergerak di sistem sirkulasi dan kemudian terjebak di dalam pembuluh darah kecil. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.